Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sebelum kita belajar tentang peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia, masih ingatkah kalian tentang struktur jantung? Ya, jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Lalu, bagaimana proses peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Peredaran darah kecil dimulai dari darah kaya karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh mengalir melalui vena menuju ke vena cava. Darah dari tubuh bagian atas akan menuju ke vena cava superior, sedangkan darah dari tubuh bagian bawah akan menuju ke vena cava inferior. Selanjutnya, darah akan menuju ke dalam jantung, yaitu ke serambi kanan jantung. Di serambi kanan jantung ini, darah akan dialirkan ke bilik kanan jantung melewati katup tricus vidalis. Di bilik kanan jantung, darah akan ditampung, kemudian dipompakan menuju ke pembuluh arteri pulmonalis atau arteri paru-paru. Darah dari arteri pulmonalis akan dilanjutkan menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di paru-paru inilah terjadi proses pertukaran gas. Darah kaya akan oksigen akan masuk ke dalam pembuluh vena pulmonaris. Seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya pembuluh arteri berisi darah kaya oksigen, akan tetapi khusus untuk arteri pulmonalis berisi darah kaya karbon dioksida. Nah, sama seperti halnya pada vena pulmonalis. Pada umumnya kita tahu bahwa pembuluh vena berisi darah kaya karbon dioksida, akan tetapi untuk vena pulmonalis berisi darah kaya oksigen. Lalu, bagaimana dengan proses peredaran darah besar? Proses peredaran darah besar dimulai dari darah kaya oksigen yang mengalir melalui vena pulmonalis masuk ke dalam jantung. Darah menuju ke bagian jantung, yaitu ke serambi kiri jantung. Selanjutnya, dari serambi kiri darah akan masuk ke dalam bilik kiri jantung melewati katup vicus vidalis. Nah, dari bilik kiri ini darah akan dipompa menuju ke aorta. Dari aorta, darah akan mengalir ke percabangan-percabangan arteri yang ada di berbagai organ dan jaringan di seluruh tubuh, termasuk kepala dan badan, kecuali jantung dan paru-paru. Di dalam kapiler ini terjadi proses difusi gas dan difusi zat makanan dan zat sisa metabolisme. Selanjutnya, darah akan mengalir melalui venula, kemudian ke vena, lalu masuk melalui pembuluh vena cava. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa proses peredaran darah kecil adalah proses peredaran darah dari jantung menuju paru-paru kemudian kembali ke jantung. Sedangkan proses peredaran darah besar adalah proses peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh kemudian kembali ke jantung. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.